Bismillah, ini merupakan video ketiga dari penjelasan tugas besar gambar rekayasa 2 teknik lingkungan. Saya akan masuk ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya, saya pernah punya pekerjaan merencanakan pengambilan air di lokasi masih di Kecamatan Maja, tapi ini lebih hulu lagi. Ini milik swasta, yaitu pembangunan water treatment plant dari PT Majasani. Dia berencana mengambil air baku di hulu, lebih hulu daripada bangunan intake yang dimiliki PDAM Lebak ya di Maja. Ini lebih hulunya lagi di Desa Tanjung Sari. Dia ingin merencanakan WTP tersebut untuk total perumahan yang dimiliki. Ini biar lebih detail saya tunjukkan gambarnya. Nah ini, jadi petanya seperti ini. Dia memiliki luas tanah di lokasi proyek tersebut seluas 250 hektar, di mana direncanakan ada 40.000 rumah subsidi yang dibangun. Tentu saja 40.000 rumah ini memerlukan banyak sekali kebutuhan air, sehingga jika saat ini PDAM Kabupaten Lebak belum bisa mengaliri hingga proyek tersebut, maka direncanakan PT Majasani ini membangun water treatment plant sendiri untuk mengaliri khusus perumahannya sebanyak 40.000 yang direncanakan kapasitas 200 liter per detik. Perencanaan tersebut sudah disesuaikan dengan ketinggian, di mana hasil akhirnya adalah seperti ini urutannya. Untuk titik-titik ini bisa kalian nanti saya share file ini untuk dipelajari. Yang pasti ketentuan yang harus ada yang paling utama adalah bangunan sarana prasarana, kemudian bangunan utama, dan ruang terbuka hijau. Untuk uraian bangunan utama, kalian memang harus sudah paham sekali tentang alur dari proses pengolahan air. Mulai dari sini, dari air baku, air permukaan, di sini ada Sungai Cidurian. Kemudian kita harus punya bangunan intake. Ini urutan pertama adalah jalur pengumpul air ya, menuju bangunan pengumpul air, bak pengumpul atau bangunan intake. Jadi ini direncanakan dari sungai sejauh garis sempadan sungai, yaitu 50 meter. Ini adalah peraturan dari Balai Sungai C3. Kemudian setelah air dikumpulkan di bangunan intake, air baku ke bangunan intake, kemudian dibawa ke instalasi pengolahan air, di mana instalasi pengolahan air ini nomor 3. Kemudian karena dia perlu dorongan, kemudian instalasi yang ini nomor 3 adalah instalasi pengolahan air. Kemudian yang keempat adalah bangunan filtrasi. Setelah difiltrasi, kemudian masuk ke reservoir. Bangunan reservoir ini kemudian ada fasilitas perpompaan di nomor 6. Perpompaan ini tujuannya untuk didistribusikan ke sambungan rumah. Nah, kira-kira seperti itu situasi dari perencanaan tapak atau master plan atau site plan dari suatu instalasi pengolahan air. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung tulis pertanyaan tersebut di WA atau di grup atau di pertemuan berikutnya. Saya harap kalian bingung sehingga banyak yang dipertanyakan, dan jangan merasa mata kuliah ini berlalu begitu saja, karena ini adalah modal kalian nanti di dunia kerja.
apa yang saya bisa, saya harapkan tertular semua ke kalian. Karena sejauh ini dibanding teknik sipil, saya lebih condong ke teknik lingkungan dalam pekerjaan. Jadi kalian harus banyak aktif bertanya dan membuat suatu kasus sehingga kita bisa berdiskusi lebih dalam. Ini yang tadi saya sampaikan, ada bangunan sarana prasarana yang disesuaikan, yang nggak ada di SNI. Misalkan yang nggak ada di SNI itu kayak gardu PLN, kemudian gudang spare part, kemudian seharusnya ada lagi rumah ibadah. Ini belum saya masukkan karena biasanya rumah ibadah itu hanya sekedar ruang untuk sholat di dalam ruang operator. Ruang operator di sini nomor D, huruf D di sini. Jadi pengaturan lokasi ini disesuaikan terhadap tanah yang dimiliki ya. Jadi yang paling utama adalah perencanaan alur dari pengolahan air, kemudian bangunan penunjangnya mulai dari sarana jaga hingga bahan kimia dan lain-lain itu menyesuaikan aja. Nah, terus terlepas dari bangunan utama dan bangunan penunjang, itu ada yang ketujuh, ini adalah sludge drying bed. Jadi ini adalah pembuangan lumpur hasil dari pengolahan, bisa dari hasil wash out pengolahan tersebut atau dari bak filtrasi, bak pengendapan, itu dibuang langsung ke sludge drying bed dan dialirkan ke hilir dari instalasi pengolahan air tersebut. Untuk tugas besarnya, kita akan bahas ini semua, bangunan sarana prasarana dan bangunan utama secara detail. Untuk contohnya nanti bakal kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi untuk sebelum UTS itu yang bakal kita bahas. Adapun untuk pendetailan bangunan IPA dan lain-lain, ini saya masih meragukan apakah bisa. Soalnya harapan saya bisa membuat 3 dimensi bangunan pengolahan air. Meski bukan desain, misalkan kita hanya menganalisa yang ada kemudian digambar ulang, itu sudah hebat. Jadi cita-cita saya ingin mahasiswa teknik lingkungan dalam menggambar teknik ini bisa merencanakan 3 dimensi bangunan existing suatu perencanaan air. Apakah nanti skemanya kita harus kunjungan langsung ke lapangan, ke PDAM-PDAM di Banten, ataukah cukup contoh dari saya kemudian kalian detailkan, atau bagaimana, itu masih kita pertimbangkan. Jadi untuk sementara kalian pahami cara perencanaan ini, kemudian ini akan menjadi tugas pengganti UTS. Sekian dari saya untuk pertemuan yang seharusnya kita jadwalkan kemarin. Sebagai gantinya adalah video-video ini. Terima kasih. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.